Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Qiyam ke-26, konsolidasi iman adab muadib. Kemudian eh, nikmat sehat yang Allah berikan semoga senantiasa kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Salawat beriring salam kita senantiasa sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau. Alhamdulillah, marilah kita buka kegiatan qiyam kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kami hormati Ustadz Wido Supraha dan kepada seluruh jajaran muadib, muadibah, pejuang adab yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah malam hari ini kita akan menambah kekuatan kita. Dalam hal ini kita akan melaksanakan qiyam yang akan dipimpin oleh Ustadz Wido Supraha. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para muadib muadibah, para musrif musrifah, para pendidik yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keistiqomahan antum dan memasukkan antum semuanya ke dalam barisan para mujahid di bidang pendidikan, para sahibul Quran, para ahlul Quran. Pada qiyam atau konsolidasi iman adab muaddib malam hari ini, seperti biasa kita masih merujuk pada kitab-kitab adab yang bisa diambil pelajarannya dan berkaitan dengan keseharian kita. Dan pada malam hari ini saya masih akan menyelesaikan pada pertemuan terakhir atau pertemuan yang ketiga dari kitab Maqasid al-Ibadat yang ditulis oleh Syekh Al-Iz bin Abdissalam yang hidup ya di tahun 577 hingga 660 Hijriyah. Beliau adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, dan sebagaimana kita pun telah mengembangkan ya pendidikan-pendidikan kita dengan menguatkan ada apa yang mayoritas di negara kita, yaitu dalam bab mazhab Syafi'i. Dan diingatkan kembali bahwa setiap pendidikan yang kita selenggarakan dia harus punya target-target, dan kita juga punya contoh target ya di tahun 2023-2024 yang di antaranya adalah bagaimana kita membiasakan murid-murid kita agar terbiasa sholat dengan zikir yang lengkap, nikmat, bahagia, dan begitu pun dengan doa yang nikmat, bahagia,
dan seterusnya. Dan ini membutuhkan kerjasama antara sekolah dengan rumah. Tetapi di atas itu semuanya, karena kita sudah paham bahwa mendidik itu bukan transfer of knowledge, dia bukan sekedar membagi apa yang telah kita ketahui, tapi hendaknya mendidik itu adalah membagi apa yang sudah kita nikmati. Maka militansi kita pada sholat itu tidak boleh terkalahkan dengan apapun. Militansi kita pada bab sholat hendaknya selalu terus dijaga. Baik ketika di dalam sekolah, ya, dalam institusi pendidikan kita, apalagi ketika kita berada di tengah masyarakat. Maka hakikatnya ketika kita mendidik di pagi hari, hadirkanlah persepsi bahwa kita ini sedang menunggu waktu sholat zuhur. Sambil menunggu waktu sholat zuhur, kita mengajar, mendidik, ya, membangun generasi, menyusun peradaban. Tapi kalau kemudian eh, waktu zuhur itu akan segera tiba, maka persiapkanlah dirimu dan persiapkanlah murid-muridmu untuk sehingga bisa sholat berjamaah pada waktunya, dan hindarkan berbicara, bergosip, bergibah, berdiskusi yang tidak ada tujuannya, tidak ada solusinya, ya, menjelang waktu-waktu sholat itu. Ya, adapun diskusi ba'da sholat zuhur itu baik karena kita telah mendapatkan cahaya dari Allah dan kemudian kita mendiskusikan dengan buah dari kekhusyuan. Nah, itu adalah sangat baik. Nah, terlebih ketika kita berada di masyarakat, guru itu sangat dimuliakan di tengah masyarakat. Maka jagalah sikap kita di masyarakat, di antaranya tentu adalah dengan menjaga waktu sholat kita di masjid. Ketika kita ke masjid, maka pastikan kita bukan seorang yang autis. Seorang yang autis itu adalah orang yang tidak pernah memandang kiri dan kanan. Tidak pernah bertegur sapa, hanya nunggu ditegur. Maka itu bukan karakter kita. Karakter kita itu adalah menegur masyarakat, berbasa-basi dengan masyarakat, meskipun kita belum kenal dengan masyarakat itu. Katakan kita adalah orang baru di tempat tersebut. Maka berbasa-basilah dengan masyarakat, ya, katakanlah kalimat-kalimat baik, doakan baik. Maka dalam bab ini sok kenal sok dekat itu boleh diamalkan, bahkan baik sekali untuk diamalkan, sehingga terbangun satu kedekatan secara emosional di antara kita, gitu ya. Maka jangan sampai, ya, kita berlindung kepada Allah jika Anda berada di sebuah masyarakat tapi tidak dikenal sebagai penggerak dalam dakwah, dalam pendidikan, gitu ya. Maka hal itu adalah cerminan daripada kenikmatan kita dalam ibadah sholat itu. Dan kemarin Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam sudah membuat pemetaan cara berpikirnya bahwa yang sangat menentukan keberhasilan sholat itu ada pada amalan hati. Sementara kita hari ini masih pada fokus amalan fisik, amalan zohir. Nah, amalan hati itu kata beliau ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah hadirkan niat, hadirkan ikhlas, dan rawat iman. Itu wajib itu. Nah, yang sunnah artinya yang akan menyempurnakan itu apa? Merendahkan diri kita dengan khudu, tadarru, khusyuk, dan kemudian menjiwai makna dari setiap untayan lisan kita. Baik zikir, zikir dalam sholat, maupun tilawah Al-Quran kita. Baik, saya lanjutkan dari apa yang berhenti di pertemuan kedua kemarin, yakni ketika kita mengatakan di dalam sholat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
bahwa sesungguhnya sholatku ibadahku. Nah, itu menunjukkan penegasan bahwa aku ini sholat, aku ini beribadah. Artinya aku tidak aku tidak menunjukkan ekspresi cintaku yang sama sebagaimana aku menunjukkan ekspresi cintaku hari ini saat ini dengan sholat dan ibadahku kepada Allah. Maka kalimat inna sholati wa nusuki itu mengandung makna hilangnya ya penyekutuan, mensekutukan dalam bab ibadah. Kemudian ketika kita membaca wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, ya hidupku matiku. Ini menunjukkan bahwa uh, kita sangat bergantung kepada Allah dalam kehidupan ini dan juga tentu sangat bergantung kepada Allah pasrah dengan kematian. Maka ini juga menegaskan ketika kita membaca wa mahyaya wa mamati lillahi, hanya untuk Allah, itu menegaskan bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa menguasai kehidupanku dan bisa menguasai kematian diriku. Ya, bahkan para penjajah seperti Israel sekalipun tidak ada yang kita takuti. Karena tidak berhak kita takut kepada sesuatu yang tidak menguasai kehidupan dan kematian kita. Maka ketika disebutkan Rabbil Alamin, maka kita harus ingat bahwa Allah itu Rabb. Rabb itu menciptakan dan merawat. Dengan demikian dia yang berhak memiliki segala sesuatu. Rabbil Alamin, Al-Alimun, itu artinya segala sesuatu yang diciptakan. Karena semua yang diciptakan pasti wujud, pasti ada. Maka Allah adalah Rabb yang menciptakan segala sesuatu ya dari sebelumnya tiada kemudian menjadi ada. Ketika disebut Rabbil Alamin, maka kata beliau ini sama seperti kalimat Rabbud Dabbah, yaitu yang memiliki binatang, atau Rabbud Dar, yang memiliki rumah. Maka Rabbul Alamin, ya kita menegaskan bahwa yang memiliki segala sesuatu yang eksis di muka bumi ini hanyalah Allah. Maka kepadanya lah aku menyembah. Maka yang kita inginkan adalah bagaimana diri ini yakin adanya Allah dan keyakinan itu didorong dengan tunduk kepada Allah. Kalau sekedar yakin saja tapi tidak mau tunduk, ya orang-orang kafir Quraisy pun dulu akan mengatakan bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Di dalam Quran surat Yunus, ya surat ke-10 ayat 31, ayat 32, Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur al-amra, segala bentuk urusan. Maka mereka sebagian mengatakan fasayaqulunallah, maka Allah lah yang menciptakan itu semua. Faqul afala, maka kalau memang kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan, kenapa kalian tidak menunjukkan ketundukan kalian kepada Allah dengan wujud beribadah? Ya, padahal sudah jelas dan nyata, fadzalikumullahu rabbukumul haq, bahwa Allah itu adalah Rabb yang sebenarnya. Rabb sekali lagi tadi maknanya yang menciptakan, mengatur, dan dengan demikian memiliki. Dan itulah hakikat kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal.
maka apalagi sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Fa'anna tusrafun, bagaimana mungkin kalian sudah mengenali pintu kebenaran, tapi kalian tidak istiqomah di jalan kebenaran, sehingga kalian dipalingkan dari kebenaran itu. Bagaimana mungkin ada orang yang seperti itu? Maka itulah yang sering disebut sebagai teistik agnostik. Dia tahu Allah itu ada, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Maka ketika kita sholat dan membaca la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, karena dengan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk yang pertama kali memasrahkan diri, dan aku termasuk orang yang memasrahkan diri. Maka ketika disebut la syarikalah, maka ini maksudnya dalam bab rububiyah, dalam bab penciptaan langit dan bumi. Kita sadar tidak ada yang menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah. Karena itulah hanya Allah yang berhak dan paling berhak untuk disembah. Ya. Wa bidzalika umirtu, dan aku memang diperintahkan untuk menghadapkan wajahku hanya kepada Allah yang memiliki seluruh sifat-sifat yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa ana minal muslimin, bahwa apapun yang diperintahkan Allah, kami tidak punya prasyarat apapun kecuali kami mentaati sebagai bentuk ketundukan kami. Maka kita sebagai seorang muslim membangun perasaan bahagia untuk tunduk dan pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk dan pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini ingin katakan ada seorang guru ingin berpacaran misalkan. Tapi karena kita sudah terbiasa menikmati sholat kita, wa ana minal muslimin, saya ini termasuk yang pasrah kepada Allah, dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, maka pacaran itu bagian daripada zina. Maka aku sedang belajar bagaimana bahagia dalam ketundukan dan kepasrahanku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kan membutuhkan penghayatan, sampai kemudian apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam mendorong kepada kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana cara agar bisa khusyuk dengan dalam sholat? Yang pertama adalah setiap untayan zikir itu agar dijiwai maknanya. Berarti harus diterjemahkan, diartikan, kemudian dijiwai maknanya. Dan makna itu dihadirkan dalam hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memuji Allah, ya, katakan misalkan seperti alhamdulillahirabbil alamin dengan lisan kita, maka seluruh makna pujian itu pusatkan dia dalam hati kita. Ya. Dan memang setiap manusia dia punya kedalaman yang berbeda-beda. Dan setiap kondisi dia juga punya hal yang berbeda-beda. Makanya dalam bab sholat kita menikmati bacaan-bacaan sholat itu, dan dengan kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita mulia. Ya, makanya ada satu kalimat disebutkan li kulli maqam maqal wa li kulli maqal maqam. Jadi di setiap maqam, di setiap tempat itu ada perkataan yang terbaik. Ya, dan di setiap perkataan itu ada kesesuaian tempat di mana dia paling baik disampaikan. Ya, dan maka kemudian zikir-zikir yang telah dipilihkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, maka memang dia telah menjadi zikir-zikir yang terbaik. Ya, zikir-zikir yang terbaik. Maka hayatilah pilihan-pilihan zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Minimal, ya, apa yang telah diajarkan Nabi itu minimal menjadi
satu fokus perhatian kita. Nah, kemudian kata beliau, ketika kita pasca membaca Al-Fatihah, kita pasti membaca ayat-ayat Allah. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Allah, hadirkan perasaan bahwa kita ini hamba yang hina, sedang berada di hadapan Allah yang maha mulia, maha agung. Dan dia sedang menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Meskipun kita yang membaca dengan suara kita sendiri, tapi kita menikmati suara kita. Kita menikmati pesan-pesan dari apa yang kita baca sendiri, seakan-akan kita yang hina ini sedang berada di hadapan Allah yang maha agung. Nah, ini adalah nasihat beliau, bagaimana seorang muadzib itu bisa dimudahkan untuk khusyuk. Ya, untuk khusyuk. Ada seorang yang sangat zahid, ya, sangat zuhud di masa dahulu, yaitu Yahya ibn Ja'far Ar-Razi Al-Wa'iz. Ya. Beliau ini sangat bagus nasihat-nasihatnya tentang roja, tentang berharap. Dan beliau juga orang yang memang dikenal sangat zahid, sangat juga sangat syakir, seorang yang juga sangat qanaah, sangat penyabar. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya syaitan pasti akan membuat aku lupa kepada sholat dengan mengingat surga dan neraka. Ya, syaitan pasti akan membuat aku lupa kepada sholat dengan mengingat surga dan neraka. Di syaitan itu paling tidak suka kalau kemudian ya kita ini khusyuk dengan sholat kita. Maka tambahan dari beliau, dari Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam, ketika kita membaca ayat-ayat Allah, katakan kita membaca tentang sifat-sifat Allah, maka fokus saja dengan kandungan makna daripada sifat-sifat Allah itu. Saat kita membaca ayat tentang kisah, coba fokus ibroh apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Perumpamaan yang dihadirkan itu ada pelajaran apa di sana. Nah, begitupun ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang isinya perintah, isinya larangan, maka mari kita fahami, perhatikan apa dan kenapa sesuatu itu diperintahkan, ya kan, sesuatu itu dilarang, ya kenapa apa namanya dikuatkan dengan semangat yang kuat karena ingin selalu taat dan patuh, ya, selalu ingin taat dan patuh. Nah, maka kebiasaan khusyuk itu terus menerus, mulai dari takbir sampai salam. Ya, bahkan kemarin kita diajarkan oleh beliau kenapa takbir itu berulang-ulang di dalam sholat. Ya, kenapa nggak di awal saja takbir? Kenapa habis takbir nanti takbir lagi mau ruku, takbir lagi tidak, takbir lagi sujud. Nah, kata beliau, jangan lupa kita ini sholat untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka ketika kita mulai lupa dengan Allah karena kesibukan kita dengan tilawah Al-Quran mungkin, karena zikir-zikir kita dan menerjemahkan apa yang kita baca, kita diminta untuk bertakbir lagi. Dan takbir itu sendiri pun harus dihayati. Oh iya, saya ini sholat sedang ingin mengingat Allah. Allah Maha Besar. Nah, begitupun ketika sujud, ya. Ketika sujud, kata beliau, ketika kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana itu kan tasbih. Ya, ketika disebut Subhana itu, kita sedang menghilangkan, ya, dari Allah segala bentuk sifat yang mustahil, ya, menghilangkan segala sifat yang mustahil ada pada diri Allah. Karena kalau ada sifat yang mustahil itu berarti Allah punya kekurangan. Subhana Rabbiya. Nah, ketika disebut Rabbi, maka ini kembali pada makna rububiyah dan ubudiyah. Ya, rububiyah bahwa Allah yang menciptakan, merawat dan memiliki, dan karenanya Allah yang berhak diibadahi. Rabbi al-a'la. Al-a'la ini bermakna keluhuran, ketinggian, al-ulu. Ya. Maka maha suci Allah yang maha tinggi.
Dan itu diungkapkan ketika wajah kita justru ditempelkan ke tempat yang pastinya diinjak-injak oleh kaki gitu. Nah, maka itu menjadi satu satu tazkirah bagi kita. Begitupun beliau melanjutkan ya, ketika kita tilawah Al-Fatihah, misalkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya. Dan ketika beribadah itulah puncak ketundukan. Kalau ada orang sekedar saya kenal Allah, saya cinta Allah tapi dia tidak beribadah, berarti dia belum tunduk. Nah, puncak dari ketundukan itu adalah ketika dia beribadah dan menikmati ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan ketika seseorang itu tidak meminta pertolongan atas semua persoalan hidupnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ikrar. Isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, berikan kami bimbingan, petunjuk. Hati ini kosong ya Allah. Hati ini butuh hidayah ya Allah. Nah, itulah yang harus dihadirkan. Ya Allah, saya ini hatinya sedang kosong. Saya butuh petunjuk dan bimbinganmu. Ihdina ya Allah. Ihdina as-sirat. Ya. Dan makna as-sirat, kata Al-Aiz bin Abdissalam, yakni maknanya tauhid dan Islam, agar orang itu beramal di atas tauhid dan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Amalan yang dilakukan di atas tauhid dan Islam itu akan membuat mereka selalu berada dalam keistiqomahan dan sehingga dia berada di jalan yang lurus. Maka ketika kita membaca siratal ladina an'amta alaihim, ya, siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ya, Ustadz Hafiz Handrian. Kira-kira kalau antum baca itu, antum teringat dengan ayat apa itu, Ustadz Hafiz? Afwan, Sat, tentang apa, Sat? Agak-agak bingung. Ketika antum membaca siratal ladina an'amta alaihim, maka apa yang ada di kepala antum di antara yang diingat atau dibayangkan? Ya, itu jalan yang eh, dibagi dua oleh Allah. Ada yang jalan yang dimurkai, wal maghdubi alaihim, dan waladhdallin, Sat. Dan orang yang disesatkan. Itu, Sat. Ya, baik. Pertanyaan yang sama saya tanya kepada Ustadz Adib Robbani. Ya, ketika antum membaca siratal ladzina an'amta alaihim, sampai di situ, kira-kira apa yang ada di kepala antum? Jalan jalan para nabi dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, eh, saya masih bertanya lagi, yaitu ada yang bisa menjawab? Silakan, Ustadz Supri ya. Fadhol Ustadz Supri. Ya, baik Ustaz. Teringat dalam suatu ayat Ustaz, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Seperti itu Ustaz. Ya, Ustadz Adani, surat apa itu? Ayat berapa? Ali Imran, Ustaz. Ayat Ayat berapa, Ustaz? ya, yang benar adalah surat An-Nisa ya. An-Nisa, ya. Nah, dan itu di antara ya, di antara ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, maka di antara yang ada di kepala kita itu adalah teringat dengan jalan yang diberikan nikmat atas mereka, itu jalan siapa? Dan Quran surat An-Nisa ayat 69 mengatakan, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amta alaihim. Ya, mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah yang mendapatkan nikmat di atas mereka. Berapa golongan yang mendapatkan nikmat atas mereka di ayat tersebut? Ada 4.
ya, satu minan nabiyyin, dan kita tidak mungkin jadi nabi karena nabi sudah selesai. Tapi ternyata ada orang yang dekat dengan nabi. Siapa? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang segera membenarkan. Nah, maka seorang muadib kalau dia ingin dekat dengan nabi, dia harus jujur, dia harus membenarkan. Ya, wasyuhada, ya, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassalihin, orang-orang yang salih. Dan salih itu masih kalah dibandingkan muslih sebenarnya. Ya, jadi tapi tidak semua orang siap menjadi muslih. Ya, tapi insya Allah semua orang bisa jadi salih. Tapi yang diharapkan nanti berikutnya adalah salih yang muslih. Karena kalau salih lebih bermakna untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih, dia sudah bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka ketika kita jadi muadib, jadi pendidik, ya motif sangat bergantung. Kita motifnya salih atau muslih. Kalau salih berarti kita bekerja, motif pekerja, kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau motifnya muslih, nah maka kita akan dapat banyak gitu. Ya, karena kita motifnya adalah untuk memperbaiki generasi, ya, menghadirkan perubahan dan seterusnya. Nah, nah, nah itu diantara, ya, ketika kita membaca ayat Allah tuh, makanya tidak boleh terburu-buru ketika sholat tuh. Pelan-pelan saja nikmati, ya, nikmati pelan-pelan dan seterusnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka kemudian khusyuk, ya, khusyuk itu akan mengantarkan manusia pada tujuan sholat. Dan disebutkan bahwa inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Masih ingat Hafiz tadi pagi apa itu bedanya dan penjelasannya? Terhindar dari perbuatan keji dan munkar, Ustaz. Kalau keji itu yang berhubungan dengan kemaluan, Ustaz. Sedangkan munkar itu ya maksiat secara umum. Nah, jadi kalau mungkar itu biasanya kaitannya dengan perut, ya, Ya, pendapatan atau perut. Nah, kalau fahsya itu kaitannya dengan kemaluan, ya. Jadi kata Al-Aiz bin Abdissalam, hanya dengan menyelami makna demi makna setiap kata yang keluar dari lisan, ya, baru hati ini punya bekas terbasahi. Dan pada saat itu akhirnya kita memuliakan dan mengagungkan, ya. Dan itulah sebenarnya yang akan menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau ada orang sholat tapi tidak mencegah dirinya dari fahsya dan mungkar, karena dia tidak menyelami makna demi makna. Dia sholat itu sekedar memenuhi kewajiban. Sholat itu sekedar memenuhi paksaan dan seterusnya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah bahwa sholat-sholat yang kita selenggarakan, yang kita lakukan itu lebih kepada keterpaksaan. Ya, wahum kusala. Mereka mendirikan sholat sambil malas, gitu ya. Nah, di antara surat yang pasti sering dibaca, kata Ali bin Abdissalam, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena begitu seringnya surat ini dibaca, sehingga Ali bin Abdissalam pun sedikit menjelaskan tentang surat ini. Ya, kalau kita perhatikan kan, Qul huwallahu ahad, dan ditutup dengan walam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Jadi diawali dengan Allah yang ahad dan diakhiri juga dengan kalimat ahad yang makna ahad kedua itu menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang sama dengan dia. Karena dia cuma satu, tidak ada yang lain. Karena dia cuma satu dan dia pencipta, maka tidak ada yang lain. Nah, semua kalam dari 6.236 ayat Allah itu kan kalam Allah. Tapi kalam yang paling utama adalah kalam Allah tentang Allah, kata Al-Aiz bin Abdissalam. Ya. Jadi kalam Allah tentang Allah itu lebih utama. Ya. Dan kalam ini menjelaskan tentang dirinya, bahwa tidak ada pencipta selain dia. Karena itu tidak ada hukum selain miliknya. Dan karena itu jangan kita melakukan tajsim. Tajsim itu menjisimkan Allah. Membuat Allah itu punya jasmani. Membuat Allah itu seakan-akan serupa dengannya. Nah, maka manusia tanpa Al-Quran bisa mengenal Allah.
artinya Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dia bisa mengenal. Tapi siapa nama Tuhan, bagaimana sifat-sifatnya, itu dia tidak bisa tahu kecuali dengan adanya definisi-definisi dan deskripsi-deskripsi di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kita membaca Al-Ikhlas ini, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta karena keagungannya. Ya kan di sini tidak ada kalimatnya bahwa Allah itu maha memberikan rezeki. Dalam teks ini nggak ada. Karena surat ini ingin mendorong para pembacanya ya untuk mencintai Allah karena Allah itu maha mulia dan maha sempurna. Dan mencintai Allah karena kesempurnaannya itu lebih utama daripada mencintai Allah karena Allah memberikan rizki kepada kita. Ya, kalau kita mencintai sesuatu karena Allah memberikan rizki kepada kita itu biasa. Ya, tapi ketika kita membaca atau mencintai Allah karena kesempurnaan, itulah yang luar biasa. Makanya surat Al-Ikhlas itu sebanding ya dengan surat apa? Sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, jadi suratul Ikhlas la ta'dilu sulusal Qur'ani. Ya, dia sama dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Bahkan kemudian ya dia menjadi satu surat yang dicintai oleh beberapa orang sahabatnya, sehingga setiap kali jadi imam mereka sangat ingin membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Samalah kayak sebagian di antara kita kan, kalau sholat itu jadi imam pasti sangat ingin ya membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kita cinta sama surat Al-Ikhlas itu. Ya, karena kita cinta. Nah, kemudian menarik juga ketika beliau menutup ya atau hampir menutup pembahasan beliau ini tentang maqasid sholat ini dengan mengangkat Quran surat Nuh ya. Quran surat Nuh ayat ke-28. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam dulu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah aku dulu, baru ampunilah kedua orang tuaku, baru kemudian ampunilah orang yang masuk ke rumahku sebagai orang yang beriman, dan ampunilah orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Kalau kita tadaburi redaksi yang mirip tapi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang-orang beriman pada hari ketika hisab itu berlangsung. Nah, kenapa ayat-ayat ini dibaca oleh para orang-orang salih di zamannya? Mereka mendoakan dirinya dulu sebelum mendoakan orang lain. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW, ibda binafsika, mulailah dengan dirimu dahulu. Ya, makanya kalau kita di pesawat itu kan, ya kalau kita sedang mengalami turbulensi, kekurangan oksigen, apa nasihat standar SOP di dalam pesawat? Selamatkan diri dulu kan. Oksigennya bagi kita baik, kita bisa bernafas, baru selamatkan anak kita. Kenapa? Karena kalau kita berusaha menyelamatkan anak kita padahal kita tidak selamat, dua-duanya nanti tidak selamat. Gitu. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara redaksi doa yang dibaca, Rabbighfirli, ya. Rabbighfirli ya Rabb, tutupilah dosa dan aibku. Itu makna dari ya Rabb, ampunilah aku. Ya, makna ampunilah aku itu apa? Tutupilah dosa-dosaku, sembunyikanlah aib-aibku. Ini kata Al-Iz bin Abdissalam. Warhamni, ya jadi ighfirli, tutupilah dosa-dosaku, aibku. Kenapa? Karena asal kata al-ghafar itu sama dengan as-satar. Ya, al-ghafar merujuk pada kata as-satar. Nah, karena itu kemudian dia menutupi. Ya Allah, tutupilah aku. Tutupi dari apa? Dari dosa dan aibku. Kemudian warhamni,
Artinya apa? Perlakukanlah aku ya Allah seperti orang memperlakukan orang yang dia sayangi. Ya. Jadi kalau orang sudah menyayangi, dia akan memberikan manfaat, dia akan menjaganya. Itu yang kita inginkan dari Allah. Wajaburni, al-jabr ini bermakna islah. Perbaikilah urusanku. Warfa'ni, ya, artinya apa? Angkatlah pengetahuan dan ketaatanku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, ya, dan seterusnya. Maka rizki apa yang kita inginkan? Rizki yang bisa dimanfaatkan, ya, rizki yang bisa dimanfaatkan. Dan inilah kemudian ya pesan-pesan beliau, ya, yang pada intinya adalah mulailah kita untuk menghayati kata demi kata yang kita baca, karena as-salatu imaduddin, ya, salat itu adalah tiangnya agama. Berarti agamanya muaddib itu tiangnya pada salat. Dan karena itulah kita harus agak cerewet dengan salat ini, karena dia adalah inti daripada perjuangan kita, yaitu berjuang melahirkan ahli salah. Ya, kita bukan melahirkan generasi yang akan lulus di Universitas Indonesia dengan dosennya Ade Armando, ya, tapi kita akan meluluskan mahasiswa atau murid-murid yang mereka mencintai sholat, ahli sholat. Maka dulu apa namanya apa uh, Ibn Al-Musayyib dulu pernah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku semakin khusyuk dalam ibadahku, aku semakin bagus dalam sholatku, supaya engkau semakin soleh. Nah, itu kepada generasi biologis. Maka kepada murid-murid ideologis kita pun insya Allah demikian. Ya, bahwa ustaz, ya, ustaz hari ini lebih semangat dalam sholat-sholat. Supaya apa? Berharap supaya murid-murid ustaz semakin soleh. Ya, maka jagalah sholat-sholat kita di masjid, ya, jagalah sholat-sholat subuh kita, besok sholat subuh, ya, jagalah juga tahajud kita, jagalah duha kita, ya, dan jagalah keberjamaahan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, dan dengan demikian selesailah satu bab daripada maqasid al-ibadat, dan insya Allah kita akan mencoba membuka kitab yang baru yang berjudul Ma'rifat, ya, bagaimana mengenalkan diri kita kepada Allah, dan sehingga kita bisa mengenalkan Allah dengan baik kepada murid-murid kita pada pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Tudo, jazakallah khair atas materinya pada malam hari ini. Kemudian seperti biasanya dipersilahkan untuk kepada seluruh muadib, jikalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Alhamdulillah ada satu penanya yang sudah angkat tangan, Ibu Hani, dipersilahkan. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini mungkin terkait dengan bacaan sholat ya, karena kadang sudah sering dibaca, jadi kayak surat tuh kadang sudah refleks keluarnya surat itu gitu, misalnya surat Al-Ikhlas atau surat Al-Insyirah, itu kayak sudah refleks aja gitu, jadi kadang memaknainya apa namanya ya, jadi di hati itu kadang kurang bermakna seperti ya. Jadi sepertinya hanya rutinitas aja seperti itu. Nah, mungkin itu cara mengatasinya bagaimana ya? Karena mungkin kita sudah kayak apal gitu
kan baca itu kayak seperti refleks aja keluarnya kok surat itu, maksudnya padahal pinginnya yang apa ya, niatnya dari awal tuh nanti ketika sholat pengen baca surat ini dan ini, tapi ketika sudah saat sholat kok tiba-tiba yang dibaca yang surat yang lain seperti itu ya, yang sudah terbiasa dibaca. Nah itu bagaimana apa namanya ya, biar tidak refleks, jadi kayaknya sholatnya jadinya kurang berasa gitu loh. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jadi saya bukan orang yang paling bagus menjelaskan masalah ini ya. Tapi yang kita kaji malam ini insya Allah adalah upaya kita, cara kita untuk bisa khusyuk ya. Maka yang paling baik menurut hemat kami adalah kita berganti-ganti surat yang akan kita baca, minimal surat pada rokaat yang pertama. Bahwa kemudian banyak di antara kita yang sholat rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, maka itu juga memiliki dalil karena kecintaan seseorang pada surat Al-Ikhlas ya. Dan ketika kita akan berganti-ganti surat ataupun membaca potongan-potongan ayat pada rakaat pertama, ahsan sekali kalau kita sudah membaca terjemahnya, membaca kandungannya, menyusuri makna-maknanya, sehingga memang dia memberikan bekas kepada kita. Jadi hati-hati betul dengan yang namanya rutinitas. Rutinitas itu mematikan akal. Mengajar juga mendidik kalau sudah terjatuh pada rutinitas itu tidak nikmat. Bimbing umroh pun kalau sudah tiap bulan umroh itu juga nggak nikmat melihat Ka'bah. Ya, begitu juga apapun yang sifatnya rutinitas itu sudah tidak lagi nikmat. Maka jagalah kenikmatan itu dengan apa? Dengan selalu mempersiapkan metode kita dalam menghayati apa-apa yang dalam konteks ini adalah apa-apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Mudah-mudahan ya Ibu Hani di Ustazah Hani dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi juga bahwa insya Allah pada pekan ini kita akan menyelenggarakan seminar ya, seminar pendidikan 6 jam pelajaran, 6 JP ya. Nanti boleh di-share kepada sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah tanggal 24, 23, 24, 25 gitu ya. Setiap malam. Wabil khusus para calon wali murid itu diwajibkan mengikutinya, calon wali murid ya, seminar 3 hari itu, dan ditutup dengan general studium sehingga dia betul-betul paham kenapa dia harus memilih sekolah-sekolah yang dia tuju ya. Dan seminar itu terbuka buat umum. Nanti mereka yang lulus dalam hal tersebut dan membutuhkan sertifikat, kita akan siapkan sertifikat ya kepada yang hadir. Itu saya kira tambahan. Salah cukup. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Insyaallah tidak ada. Alhamdulillah. Um, Baik, Alhamdulillah sudah tidak ada penanya lagi. Insya Allah kegiatan kita sudah selesai pada malam hari ini. Izinkan saya sedikit merangkum beberapa poin-poin yang bisa kita ingat dari materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Widodo Supraha. Jadi di Qiyam ke-26 ini masih terkait penutupan pada kitab yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ibadahku wujud bagusnya imanku, ini pada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi di mana seluruh apa-apa yang kita kerjakan itu kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh ibadah yang kita kerjakan terbebas dari penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Aku hanya bersekutu kepada Allah, tidak ada makhluk yang menguasai hidup dan mati melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak lagi terkait dengan sholatku sebagai bukti kepasrahan totalku sebagai seorang muslim. Kemudian tadi dibahas juga tentang berusaha untuk khusyuk. Khusyuk dengan cara memuji Allah dengan sepenuh hati. Kemudian menjiwai setiap untaian zikir yang kita hadirkan dalam hati. Dan membaca Al-Quran dengan perasaan yang baik kepada Allah, kemudian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai hamba, dan masih banyak beberapa hal yang bisa kita ingat pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.